Summa qala hafizahullahu ta'ala al-jalis, teman duduk. Al-jalis, teman duduk. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi as-salihi was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Fahamilul miski imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyiba wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithah. Baik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan tentang adab kawan duduk. Baik. Ini berhubungan dengan majelis. Orang yang kamu temani duduk itu namanya al-jalis. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menentunkan cara untuk memilih teman duduk. Ya. Kalau teman duduk saja dipersyaratkan, ya, diberikan kriteria ketat seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi teman hidup, kan begitu. Selayaknya lebih ketat lagi persyaratannya, karena majelis dia akan berakhir, ya, sebentar, sejam, 2 jam, paling lama mungkin seharian akan berakhir majelis tersebut, dia akan terpisah, ya. Tapi kalau teman hidup dia akan selamanya. Maka iskaliat yang terjadi, ya, dengan kawan duduk itu juga bisa terjadi di kehidupan rumah tangga, dan cara menyelesaikannya juga sama. Cara menyelesaikannya juga sama, ya, kan begitu. Sebagaimana seorang clash dengan teman duduknya tidak langsung baku bombe, ya, demikian pula dengan pasangannya. Sekedar clash, ya, tidak bisa langsung dikatakan pisah. Ya, tentunya tidak seperti itu cara bergaul dengan teman, apalagi kepada orang yang dekat dengan dirinya. Nah, maka al-jalis ini penting bagi seorang, karena al-mar'u ala dini khalilih. Seorang berada agama seseorang, akhlak seseorang, ucapan seseorang, tingkah lakunya seseorang, kata-kata yang diucapkan dari lisannya, baik atau buruk, itu sangat ditentukan dengan orang yang paling dekat dengan dirinya. Orang yang paling dekat dengan dirinya. Nah, dan betapa banyak orang-orang yang celaka dikarenakan teman duduknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, menyebutkan orang kafir pada hari kiamat, yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Nah, hari di mana orang kafir atau orang zalim menggigit kedua jarinya atau kedua tangannya, lantas berkata, wahai, seandainya dulu di dunia saya mengambil jalan bersama Rasul, seandainya saya di dunia dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman saya, ya, sungguh dia telah menyesatkan saya dari kebenaran, dari petunjuk setelah petunjuk itu datang kepada saya. Jelas, ya? Maka banyak orang-orang yang celaka gara-gara teman duduknya. Dan cukuplah menjadi pelajaran kisah meninggalnya Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas kesyirikan karena teman duduknya yang jelek. Adanya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Taib, kata beliau alaihi salatu wassalam, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk sama seperti penjual misk, ya, wa nafikhul kir. Misk ini parfum, minyak wangi yang paling harum, ya, salah satu minyak wangi yang paling harum. Warnanya seperti darah, karena dia memang diambil dari darahnya Al-Ghazal. Apa Al-Ghazal itu? Rusa atau yang semacamnya. Ada kumpulan darah di dalamnya, di dalam tubuhnya itu, di dekat hatinya, di hatinya. Nah, itu yang diambil kemudian dijadikan jadi parfum. Itu harum, ya, dikatakan misk. Makanya disebutkan dalam tentang orang yang mati syahid itu, ya, adamu launu dam warihu rihul misk, ya, jelas, ya, warnanya warna darah, ya, tapi baunya bau misk, ya. Ini karena misk memang asalnya dari darah di dalam yang sudah menggumpal itu, yang sudah membeku, ya, itu yang kemudian diproses menjadi parfum misk. Makanya harganya mahal, karena memang sumbernya juga mahal didapatkan, ya, dari rusa, kalau nggak salah, rusa atau kijang, ya. Nah, itu misk. Dan juga bagi perempuan yang haid, ya, itu selayaknya ketika dia berbersih dari haidnya, ataukah ketika ada darah haid yang keluar, ya, atau istihadhah misalnya, maka selayaknya dia berikan misk di kain, kemudian dia tutup di tempat keluarnya darah. Ini untuk menyamarkan bau darah tersebut, yakni karena baunya misk,
teksturnya misk mirip seperti darah. Maka untuk menyamarkannya, Nabi SAW menganjurkan untuk menggunakan misk untuk menyamarkan bau darah tersebut, karena baunya memang ya seperti itu, teksturnya warnanya pun sama seperti darah. Nah, itu alasan mengapa disebutkan misk dalam beberapa hadis. Nah, dikatakan kahamil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk seperti penjual misk, minyak wangi yang berwarna merah yang harum itu, yang berasal dari kijang atau rusa ya, kijang kalau ingat saya ya. Wa nafikhil kir, dan peniup atau pandai besi. Bagaimana perumpamannya? Adapun teman duduk yang baik seperti penjual misk, penjual minyak wangi. Tentunya misk di sini percontohan. Wa illa masuk di dalamnya semua bentuk minyak wangi, ya, bentuk minyak wangi dari misk sampai malaikat subuh misalnya kan, ya. Nah, jenis parfum mau dari mana, parfumnya dari Saudi ataupun parfum Malaysia misalnya, ya, intinya misk di sini percontohan. Ini teman duduk kalau dia baik itu bagaikan penjual minyak wangi, sementara teman duduk kalau dia buruk, jelek teman duduknya ini, jelek akhlaknya, jelek perilakunya, maka bagaikan pandai besi. Bagaimana modelnya? Kata beliau, fahamilul miski imma an yuhdhiyak. Adapun teman duduk yang baik yang bagaikan penjual minyak wangi, imma an yuhdhiyak. Kata beliau, yuhdhiyak ay yu'tiyaka. Imma kamu dikasih parfum gratis oleh temanmu. Kalau temanmu penjual minyak wangi, nih dikasih gratis minyak wanginya. Wa imma an tabata minhu, atau setidaknya dia bisa menjual itu, yakni kamu mau beli minyak wangi, ada yang jual dan minyak wangi harum. Wa imma an tajida minhu rihan thayyiba. Kalau kamu tidak dikasih, tidak juga beli, setidaknya kalau duduk berjalan bersama dia, kamu mencium bau harum terus di sekitarmu. Kenapa? Karena dia penjual minyak wangi, otomatis kalaupun dia tidak pakai minyak wanginya, ketika dia mencampur, ketika dia ini, ya itu tidak bisa dihindari, akan tertumpah di tangannya, akan kena ke pakaiannya. Itu sudah lumrah, akan kena pakaiannya sengaja maupun tidak sengaja, sehingga kamu akan mencium bau harum di sekitarmu, ya. Adapun pandai besi imma ayyuhrika thiyabak, kalau pakaianmu tidak terbakar dengan apinya, wa imma an tajida rihan khabithah, maka minimal kamu mencium bau-bau gosong di sekitarmu, bau gosong, bau busuk, ya, api ketemu besi, ya kan, bau asap, ya, kotor dan semacamnya. Nah, inilah pengaruh teman duduk, teman bergaul, ya, teman akrab, ya, dengan kawannya. Ini pengaruhnya. Kalau teman duduknya yang baik, mungkin dia akan mendapatkan manfaat, dari teman duduknya yang baik ini. Mungkin dia akan mendapatkan manfaat berupa ilmu, diajarkan kepadanya ilmu, ya, dia melakukan sesuatu yang salah, ditegur, dibenarkan, dia diberikan nasihat kepada yang lebih baik, ya. Ataukah misalnya dia mendapatkan manfaat dari akhlaknya, dia lihat tingkah laku kawannya, dia lihat cara bicaranya, dia lihat ininya, dia lihat itunya, ya. Nah, dia lihat akhlaknya, perilakunya, dan seterusnya. Kalaupun tidak, maka minimal dia akan nyaman dekat dengannya, karena dia orangnya baik. Saya tidak akan mungkin diganggu sama dia, saya tidak akan mungkin dijahati sama dia, atau bahkan sekedar melihat wajahnya saja, ini hal yang menyenangkan bagi dirinya. Ini berkawan dengan teman duduk yang baik, apalagi kalau berkawan dengan seorang yang berilmu, seorang ulama dan semacamnya, yakni berkawan dalam artian dekat dengannya, maka dia tidak hanya akan mendapatkan manfaat dari ilmunya, tapi dia akan mendapatkan manfaat dari adabnya dan seterusnya. Karena inilah warid dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang hadir di majelis beliau ribuan, namun 2.000 atau 3.000 di antaranya itu datang tidak nulis hadis, cuma duduk nongkrongin lihat Imam Ahmad. Kenapa? Karena melihat seorang alim itu akan mendatangkan faidah, akan mendatangkan manfaat yang besar pada hati seorang. Ya, sekedar dia melihat, bukan karena wajahnya mubarak, berberkah, bukan. Tapi ketika dia melihat orang yang baik, maka itu akan berpengaruh ke dalam hatinya, dan ini perkara yang lumrah. Seorang kalau terlalu banyak menonton tontonan yang buruk, itu akan menjadikan hatinya menjadi buruk. Ya, merusak akalnya, merusak hatinya. Tapi kalau dia melihat tontonan yang baik, dia melihat hal yang baik, anak-anak kecil diperlihatkan hal yang baik, maka akan memperbaiki akal dan hatinya. Maka demikian pula ketika dia melihat seorang alim, sedikit banyak akan memberikan pengaruh pada hatinya. Bukan karena wajahnya berberkah, tapi memang demikian. Melihat hal-hal yang baik itu memberikan hal. Ya.
Jelas ya, sebagaimana melihat hal-hal yang buruk seperti itu. Melihat tontonan-tontonan yang tidak pantas dilihat, itu merusak akal. Ya, merusak akal, bukan hanya hati yang rusak, akal dan hati yang rusak. Maka harus diperbaiki. Maka ketika melihat wajah seorang alim, ini hal yang mendatangkan kebaikan. Maka 2.000-3.000 murid Imam Ahmad datang ke majelis Imam Ahmad cuma untuk lihatin beliau. Adabnya, akhlaknya dipelajari, lihat wajahnya dan seterusnya. Ya. Kemudian juga warid dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kami kalau ada iskal, ada masalah di rumah, urusan rumah tangga misalnya, ada hal yang masalah ya di rumah tangga biasa, maka kami datang ke Ibnu Taimiyah rahimahullah, kadang untuk curhat, untuk minta solusi, maksudnya bukan untuk sekedar cerita, minta solusi dan semacamnya. Ya. Kemudian kata beliau, baru kami lihat wajahnya beliau, sudah seakan-akan semua masalah itu hilang. Ya, semua masalah itu hilang. Yani memberikan kelapangan. Maka manfaat berkawan dengan orang soleh, dengan orang yang baik, itu tidak hanya terbatas pada ilmu yang kita bisa dapatkan, tidak juga terbatas dengan melihat tingkah lakunya yang bisa kita tiru, tapi sekedar melihat wajahnya itu manfaat. Ya. Jelas sampai sini? Demikian pula sebaliknya. Berkawan dengan teman duduk yang jelek, itu manfaatnya bukan sekedar dia bisa berbuat jahat sama saya. Ya. Dia bisa mencelakai saya. Ya, dia bisa berbuat itu pada orang lain, apalagi dan juga bisa berbuat hal itu kepada saya. Apa yang membuat saya aman? Ya. Kan begitu. Ya. Maka kalau dia bisa berbuat begitu pada orang lain, kenapa saya tidak? Dia punya teman, ya. Kemudian temannya ini jelek, dia cerita aibnya orang lain kepada dirinya. Ini tidak selayaknya dia berkawan dengan orang itu. Yakni kalau dia bisa menceritakan aib orang lain, apa jaminan dia tidak akan menceritakan aibmu kepada orang lain nanti kalau kamu bermusuhan? Kan begitu. Ya, maka memilih teman ya nggak boleh terlalu jujur. Ya. Ya, ini menceritakan segala hal tentang dirinya, ini hal yang kadang kurang bagus. Ya, karena kalau dia bermusuhan, bagus, syukur-syukur kalau kawannya itu insaf. Ya oke, saya bermusuhan dengan dia, misalnya, atau ada hal yang tidak saya sukai, akhirnya jaga jarak, namun dia tetap insaf. Ya ini masalah pribadinya, masalah pribadinya dia. Saya masalah sama dia, tidak berarti saya menceritakan aibnya. Ya, tapi kalau dia tidak seperti itu, ya dia berkawan baik, dia tahu luar dalamnya orang ini, kemudian akhirnya dia bermusuhan, sudah diceritakan semuanya. Nah, maka ini bentuk pengkhianatan. Maka berteman dengan orang yang jelek bukan hanya dampak buruk yang sifatnya kata-katanya mencela saya, perbuatannya kepada saya. Ya, ini apa yang dilakukan kepada orang lain, bisa jadi besar juga kemungkinan dia melakukan hal itu kepada saya. Ya, jadi keburukannya dalam bentuk perbuatan, ataukah dalam bentuk akhlaknya, tingkah lakunya. Kita asalnya tidak suka minum-minum misalnya, tidak mau minum-minum, tidak suka buang-buang waktu. Tapi kalau duduk dengan orang yang suka buang-buang waktu, jadinya ikut-ikutan. Ya. Di pondok satunya ada teman rajin meroja, rajin menghafal, pokoknya waktunya maksimal dimanfaatkan. Satu kawannya sering malas-malasan, nongkrong di tangga naik, nongkrong nggak jelas, ya, atau lebih sering main-main. Ya. Dia berteman, bergaul lama dengannya, lihat saja dia akan tinggalkan kebiasaan baiknya, mengikuti orang yang malas-malasan di pondok tersebut misalnya. Ya. Maka dia akan terpengaruh dengan tingkah lakunya, dengan akhlaknya, cara bicaranya pun nanti bisa jadi akan sama. Kata-kata yang tadinya tidak pernah dia ucapkan, dia akan ucapkan gara-gara temannya yang jelek tersebut. Ya. Bahkan seperti tadi, kalaupun dia tidak mendapatkan gangguan buruk dari temannya tersebut, kalaupun dia tidak terpengaruh dengan akhlak ucapan yang buruk dari temannya, minimal sekedar melihat dia itu musibah, ya gitu ya, dalam tanda kutip musibah ya. Nah, sekedar melihat orang yang jelek itu mendatangkan hal yang tidak bagus dalam hati. Sebagaimana kita katakan tadi, orang kalau terlalu sering melihat hal-hal yang buruk, itu akan menjadikan hati yang menjadi buruk, ya kan? Lihat kayak pornografi misalnya. Ya, sudah terbuktikan secara kesehatan bahwa orang yang sering menonton hal-hal yang sifatnya pornografi itu membuat otaknya menjadi IQ-nya rendah. Jadi orang yang goblok, kan begitu. Nah, kalau terlalu sering melihat hal-hal yang tidak bagus seperti itu merusak akal, belum lagi merusak hatinya. Nah, maka apapun yang dilihat sangat berpengaruh. Maka dengan demikian pula melihat orang-orang yang jelek seperti itu mendatangkan hal yang buruk tanpa dia sadari. Hal itu akan merusak hatinya sedikit demi sedikit. Karena itulah diantara yang warid juga disebutkan dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu wajahnya terang benderang. Ya.
Kita bisa lihat seperti yang disebutkan tadi. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bergelut dengan ilmu filsafat, ilmu kalam untuk membantahnya, yakni sebelum beliau bantah, beliau baca dulu semua rujukan-rujukannya tentunya. Dan itu satu hal yang mutlak kan begitu. Harus seperti itu kalau mau insaf. Ya, tidak seperti kebanyakan orang mau nyanggah orang, membantah orang lain cuman berlandaskan dengan apa yang dia dengar saja. Yani kalau dia punya tulisan, baca semua tulisan-tulisannya sebelum kamu bantah. Tentang itu maksudnya. Ya, ini insafnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mau menyanggah, ya tidak sebatas Quran dan Sunnah dan tidak. Beliau mengetahui dulu apa ilmu mereka, bagaimana hakikatnya. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika bergelut mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat untuk membantahnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika kami melihat beliau, cahaya itu redup di wajah beliau. Ya, ini padahal cuma membaca untuk menyanggah. Ya, cahaya dari wajah beliau redup ketika beliau membaca ilmu buku-buku ilmu kalam, ilmu filsafat tersebut. Maka apa yang dilihat sangat berpengaruh kepada apa? Ke dalam hati seseorang. Nah, maka ini dampak buruk dari dampak seorang teman terhadap teman duduknya, bukan hanya dalam bentuk pemberian yang sifatnya hissi maupun maknawi, tapi juga dia bisa lihat dari akhlaknya, tingkah lakunya baik maupun buruk, bahkan sekedar memandang kepadanya baik atau buruk itu bisa memberikan pengaruh yang besar pada dirinya. Wallahu a'lam bissawab.